Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, siswa sekalian. Berjumpa lagi dengan Bapak di channel Sedang CPT, channel belajar mengajar. Pada kesempatan ini kita masih dalam pelajaran IoT ya, atau Internet of Things. Kita masih melihat-lihat microcontroller yang akan kita pakai pada praktek kita selanjutnya. Bagian yang ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Node MCU ya. Node MCU ini juga masih menggunakan modul ESP8266, di mana modul tersebut dipasang pada boardnya sehingga nantinya microcontroller ini bisa kita pakai untuk terkoneksi dengan internet. Node MCU ya, bisa dilihat di sini, pada dasarnya itu adalah pengembangan dari ESP8266 dengan firmware berbasis E-Lua. E-Lua ya, memiliki logika dan susunan pemrograman yang sama dengan bahasa C. Ya, kalau misalkan siswa sudah pernah belajar pemrograman dasar sebelumnya, ya bisa paham pastinya bagaimana sintaks-sintaks yang ada pada bahasa C. Perbedaan yang nantinya bisa kita lihat adalah perbedaan sintaks antara bahasa C dengan Lua-nya sendiri. Pada slide ini kita lihat ada 3 buah gambar ya, berasal dari situs https embednesia.com versi 1 tutorial Node MCU pertemuan pertama. Kita lihat ada 3 jenis Node MCU yang berkembang saat ini ya. Yang pertama adalah Node MCU generasi pertama, atau boardnya itu menggunakan versi 0.9, biasa disebut dengan versi 1. Nah, dia itu memiliki dimensi 47 mm ya kali 31 mm. Di sini bisa kita lihat dia sebenarnya ada 2 jenis daripada versi 1 ini ya. Yang pertama bisa kita lihat di gambar berwarna biru, dia menggunakan inti prosesornya yaitu ESP12. Tandanya yang berwarna biru ya. Kemudian satu lagi adalah ESP12E, itu nanti berwarna hitam. Kemudian generasi pertama ini menggunakan flash memory berukuran 4 MB. Berikutnya adalah generasi kedua dari Node MCU ya. Menggunakan board versi 1.0, biasa disebut dengan versi 2 atau V2. Nah, dia menggunakan inti prosesor yang sudah lebih canggih daripada versi 1 ya, yaitu dia mengganti ESP12 menjadi ESP12E. Jadi dia seluruhnya itu menggunakan versi ESP12E dengan IC-nya yang sudah dia ganti ya, yaitu IC CHG340 menjadi IC CP2102. Ini adalah pengembangan dari generasi pertama pada Node MCU ini. Nah, satu lagi yang sekarang juga sangat banyak dipakai oleh para praktisi IoT ya, yaitu generasi ketiga. Secara resmi ini bukan versi resmi dari Node MCU. Kenapa bukan versi resmi dari Node MCU? Dia diciptakan oleh produsen yang namanya adalah Lolin. Maka ada juga orang menyebut ini adalah versi 3 Lolin. Kemudian pengembangan yang dibuat pada versi 3 ini adalah yaitu memiliki ukuran yang lebih besar ya daripada versi 2 dengan 2 pin cadangan tambahan. Gunanya itu adalah untuk USB dan untuk ground. Dengan satu lagi kelebihannya adalah menggunakan USB
antarmuka USB yang lebih cepat. Satu lagi untuk yang kita lihat adalah gambar pinout dalam MCU versi 3 yang akan kita bahas seterusnya ya, yaitu yang versi 3 ini. Bapak dapatkan gambar dari https www.theengineeringproject.com 2018 10 Introduction to Modem MCU versi 3. Bisa dilihat di sini ada beberapa pin yang ada pada Node MCU versi 3 atau versi 3 Lolin tadi. Ada JPIO ya. JPIO, sudah sering Bapak sampaikan apa JPIO, kepanjangannya adalah General Purpose Input Output. Artinya pin ini nanti bisa kita pakai untuk jalur input dan untuk jalur output. Berikutnya ada 3,3 volt ya, tegangan keluarannya. Ada beberapa pin di sini Bapak lihat ada 3 buah pin 3,3 volt. Untuk 5 volt yang di sini tidak tersedia ya. Tidak tersedia 5 volt, berbeda dengan yang sudah kita lihat pada video sebelumnya yaitu D1 dan D1 mini, dia juga kalau di situ ada 5 voltnya. Kalau di versi 3 Lolin ini tidak ada. Maka kita janganlah nanti menggunakan tegangan 5 volt untuk Node MCU versi 3 Lolin ini karena akan membuat boardnya itu menjadi rusak. Berikutnya ada ground, beberapa pin ya. Kemudian ada reset. Ya, ada reset di sini. Ya, kemudian ada tombol resetnya juga. Lalu ada port USB-nya ya. Nah, yang nantinya akan kita pakai selain untuk memberikan tegangan kepada Node MCU ini juga sebagai jalur kita memasukkan program. Nah, satu lagi kepada siswa sekalian, walaupun dia menggunakan Lua tadi ya sebagai bahasa pemrogramannya, kita juga nantinya bisa terbantu dengan menggunakan Arduino IDE dalam memprogram Node MCU versi 3 ini. Tetapi ya ada beberapa pin nantinya yang akan kita sesuaikan karena memang Node MCU versi 3 ini harusnya kita program dengan menggunakan bahasanya sendiri ya. Tapi kalau kita nanti akan memakai Arduino IDE, maka beberapa pin itu harus kita sesuaikan dengan gambar ini ya. Mungkin itu dulu penjelasan singkat Bapak mengenai Node MCU versi 3 Lolin yang nantinya akan kita pakai pada pelajaran kita, praktek kita. Mudah-mudahan penyampaian yang singkat ini bisa membuka cakrawala kepada siswa sekalian untuk membayangkan ya bagaimana nantinya mikrokontroler ini akan bekerja. Bapak akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.